Hai, semangat pagi sahabat ngompres. Ngompres. Ngobrol prestasi. Ya, masih di SMK Negeri 1 Lumajang. Oke. Pada hari Jumat 5 Februari 2021 SMK Negeri 1 Lumajang berduka. Jadi telah dipanggil ke rahmatullah Dr. Andes Pujo Pramono pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita semua turut berduka, jadi beliau adalah guru olahraga yang mengabdi di SMK Negeri 1 Lumajang mulai tahun 1993. Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 5 Desember 1963. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD-nya di SDN Petak Bagor Nganjuk, SMP-nya di SMP Negeri 1 Nganjuk, SMA Negeri Kabupaten Nganjuk, dan S1-nya pendidikan olahraga di IKIP Malang. Hobi beliau adalah berolahraga. Kemudian di SMK Negeri 1 Lumajang pernah menjabat sebagai wakakesiswaan pada tahun 2007. Istri beliau bernama Ibu Puji Lestari dan beliau sekarang mengajar di SMA Negeri 3 Lumajang. Mungkin sekilas itu tentang Bapak Dr. Andes Pujo Pramono. Kita semua bersedih, mungkin SMK tidak bisa melupakan semua dedikasi beliau. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, sahabat ngompres, beliau para senior yang merupakan beliau adalah sahabat dari Bapak Pujo Pramono. Oke, sebelum kita berkenalan, saya sapa dulu. Jiralu, open your mind. Oke, siap-siap. Kita berkenalan dulu dengan para senior yang keren-keren. Santai saja nggih. Jadi biar saya tidak grogi juga ini. Karena tamunya spesial, kita berkabung, kita sedang flashback tentang siapa sih sosok Pak Pujo menurut beliau-beliau yang sudah ada di sini. Silahkan mulai dari Pak Kus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Pesdaryanto. Saya di SMK 1 Lumajang ini mulai masuk tahun 1987. Selisih berapa tahun dengan Kalau Pak Pujo? Pak Pujo itu masuk tahun 1993. Ya, sehingga sekitar selisih 5 tahun. Ya, iya 5 tahun. 5 tahun. Yang paling berkesan di Pak Pujo ini pada saat masuk tahun 1993 itu masih jadi guru yang CPNS ya istilahnya ya. CPNS. Oh, masih CPNS. CPNS. Itu memang fisik Pak Pujo karena guru olahraga sangat kekar, kelihatan kekar, sehat, segar. Itu yang pertama kali. Dan pada saat itu perkenalan itu di ruang, kalau tidak salah ruang 4. Ya, ruang 4 yang di sini di SMK 1 ini. Karena SMK 1 dulu berada di belum di sini. Gedung lama. Tapi Pak Pujo diangkat sudah berada di sini. Itu yang sekilas paling awal kelihatan memperkenalkan diri, berdiri Pak Pujo guru olahraga. Itu yang kelihatan guru yang sangat tegar. Jadi karena memang guru olahraga ya, iya. Tegar. Itu yang paling. Silakan. Saya Pak Rian Baroto masuk di SMK 1 Lumajang tahun 2000. Tahun 2000 berarti selisih 7 tahun. Waktu itu memang beberapa Bapak Ibu guru sini memang sudah kenal saya gitu. Oh gitu. Menghadapi Pak Pujo, waktu itu dia
cuma begini aja. Oh ini toh Pak Rian gitu. Tanda tanya besar banget. Omongnya kok begitu gitu. Iya. Maksud saya apa ada catatan negatif pada saya? Ternyata memang orangnya orang lapangan ya. Apa adanya gitu. Saya semakin paham pribadinya. Sewaktu kami pernah dekat dalam satu tim waktu di kurikulum, ternyata memang Pak Pujo itu pekerja gigi. Pekerja yang gigih. Terus setelah beberapa waktu kita tidak kumpul dalam satu tim kerja, Pak Pujo mulai terlihat agak menurun staminanya. Disitulah Pak Pujo yang masih saya lihat, Pak Pujo itu tahan banting memang, kuat sakit gitu. Cukup lama dia. Belakangan sebelum dia dipundhut Allah, saya pernah guyonan sama dia. Pak Pujo dengan usia seperti ini, apakah masih bisa kayang? Tahu kayang ya? Kayang gitu yang apa membalik Kayak badannya membalik, gitu. Terus ngatur keseimbangan, kaki diangkat gitu. Guru kita masih guru seperti itu. Ya sudah tidak bisa Pak Rian, sudah kuliah apa balung tua. Gitu. Yang terakhir kalau keseimbangan Pak Pujo, keseimbangan kan biasanya kalau kita pakai celana atau anu kan diangkat satu. Diangkat satu. Itu saya sudah goyang Pak Rian gitu. Jadi cukup apa ya, familiar lah dengan Pak Pujo. Apalagi kita punya komunitas tidak resmi di sekolah ini juga untuk kita bisa ngobrol, bisa curhat di sana di belakang. Ternyata memang Pak Pujo itu terhadap teman-teman muda itu cukup memberikan suatu wawasan Merangkul yang gitu ya. tidak hanya merangkul Bu, dia memberi pembelajaran bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana menjadi seorang pendidik. Karena di sana kumpulan orang-orang yang masih emosionalnya tidak terkendali walaupun dia sudah dewasa gitu. Nah, di sana kita sama-sama gembleng memberikan masukan. Cukup banyak yang diberikan Pak Pujo. Cukup berkesan kita bergaul dengan Pak Pujo. Cukup baik beliaunya. Iya. Semoga almarhum diterima Allah Amin. dalam husnul khotimah. Amin. Itu Amin. kesan saya. Iya, jadi ketika tadi sudah ini ya, saya merasa ada sesuatu yang sepertinya beliau hadir di tengah-tengah kita gitu, J. Oh, rasanya nggak tahu kenapa pengennya, padahal saya nggak deket sama beliau, jadi saya nggak deket tapi seperti mimpi itu ya. Iya, seperti mimpi. Kaget aja baru kemarin beliau duduk di bangku depan. Biasanya beliau duduk di bangku depan di ruang guru, kemudian sambil ngoreksi pekerjaan siswa. Silakan Pak Syukur, mungkin ada ini. Ya, ini sahabat ngompres tentu luar biasa sih ya. Ini beliau Pak Kus ini mantan Wakakurikulum di SMK 1 ya. Iya, betul, Tadi lupa nggak Wakakurikulum. dikenalin satu-satu Iya, ya. Wakakurikulum Wakakurikulum. beliaunya. Harusnya maksudnya pengen berkenalan Iya. sendiri gitu tadi. Pak Rian ini Pak juga Rian juga Wakakurikulum. Wakakurikulum. Giliran yang termuda masih 17-an ini Cak Syukur ya Wakakurikulumnya 4 tahun di SMK 1, 5 tahun ya. 5 tahun Wakakurikulum. Ya sahabat ngompres saya Cak Syukur ya. Iya, dekat sekali ya sama Iya. Pak Pujo. Iya. Iya, masih satu tim ya Pak? Satu tim. Cukup. Satu tim, jadi ya kalau di SMK 1 saya tahunya beliau itu ya ketika saya mulai dekatnya dengan beliau itu ya ketika masih di grafika. Pada waktu itu saya di grafika. memandani kompetensi kalian grafika. Ya, termasuk saya jadi guru. Iya, termasuk Pak Kus ini Pak juga Kus. gurunya Iya, di grafika. Pada waktu itu Pak almarhum Pak Pujo kita wali kelas di grafika Pak Kus ya nggak salah. Kemudian kita juga bekerja bersama. Dan ketika grafika tumbuh, kemudian kita punya ruangan khusus pojokan di depan, ruang jurusan. Dan setiap pagi saya suka berdiri sama beliau Pak Pujo di depan sana. Gitu. Jadi itu yang
mulainya di mana saya mengenal beliau dan berlanjut setiap saat kita komunikasi, dan pada waktu itu kemudian saya di kesiswaan, tentu pernah di kesiswaan selama 1 tahun juga luar biasa. Beliau pada waktu itu kita tarik juga ke ekstrakurikuler pembina kesiswaan kalau nggak salah sih ya, Iya, pernah ya? kesiswaan pernah Iya. pada tahun 2007. Iya, gitu, kesiswaan. Kemudian pada saatnya saya di kurikulum, beliau memang orang kurikulum, jadi semasa waka kurikulumnya Pak Kus, beliau juga di pokja kurikulum, almarhum Pak Pujo itu. Kemudian semasa Rian. kurikulum Pak Rian, Pak Pujo juga di beliau kurikulum. juga di kurikulum, dan sampai berlanjut dengan masa saya 4 tahun, Pak Pujo juga di kurikulum bersama saya. Dan Jadi memang pengabdiannya nih luar biasa, ya, luar untuk biasa, SMK. ya, luar biasa. Yang saya ketahui selama bersama saya di kurikulum 3 tahun sih, komplitnya 3 tahun. Karena pada waktu itu juga beliau minta untuk regenerasi, maka di masa saya di kurikulum maka beliau kita harus regenerasi dengan personil berikutnya itu di masa. Tapi luar biasa beliau selama bersama saya di kurikulum. Mungkin Ci Dewi juga sempat mengikuti ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rian tadi memang betul, beliau itu orang yang gigih. Loyalitasnya luar biasa beliau itu, Pak Pujo itu loyal, orangnya loyal. Seperti apapun beliau itu loyal. Indikasinya adalah satu, bahwa beliau sebagai seorang ASN naik pangkat juga nggak pernah terkendala. Beliau juga sebagai ASN dalam urusan pelaksanaan kegiatan tugas pokoknya sebagai guru juga nggak pernah terkendala, nggak pernah terlambat. Ini mungkin bisa jadi contoh ini bagi yang muda-muda, bagi yang Bapak Ibu muda-muda, guru yang generasi muda-muda. muda-muda ini, bahwa Pak Pujo almarhum ini sosok guru yang luar biasa. Perangkat pembelajaran juga mesti selesai duluan. Selalu lengkap. Ya, dan selalu lengkap. Kemudian pada saat evaluasi hasil belajar mengumpulkan soal, dia juga mengumpulkan soal dengan lebih awal, lebih dulu. Kemudian beliau juga yang saya tahu tidak pernah terlambat saat mengajar. Nah, seperti Jadi itu. tepat waktu, selalu berusaha untuk tepat waktu. Itu yang terkait dengan integritas ya, integritas dan loyalitas beliau. Kemudian yang terkait dengan daya juang beliau yang luar biasa, tidak pernah sambat tadi katanya Pak Rian kan begitu. Iya, Dia tidak pernah pernah sambat. sambat. Meskipun sakit, Iya. beliau tetap Luar berusaha biasa untuk bagaimana tetap Ya, masuk. seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain, sebagai orang tua, bagi saya sendiri selama di kurikulum, selama mengenal beliau, kebetulan beliau memang saya dudukkan sebagai posisi, saya posisikan sebagai sahabat iya, guru teman, saya iya, teman rekan iya, rekan kerja iya, anak buah iya. Karena Iya, bagaimanapun iya, di iya. kurikulum kan beliau kru, tim kita. Jadi dan apapun secara yang struktural di bawah waka Iya. kurikulum, ya. dan iya di situ saya melihat loyalitas, integritas, kegigihan Pak Pujo, daya juang Pak Pujo. Karena setiap kegiatan, setiap pekerjaan yang diberikan ya yang saya berikan kewenangan ke beliau, luar biasa beliau juga melaksanakan tugas itu dengan baik. Dia berusaha untuk maksimalkan segala sesuatu. Kemudian beliau itu kalau pekerjaannya dikoreksi, misalnya saya koreksi pekerjaannya ada yang kurang tepat, ada yang salah, dengan senang Selalu hati, menerima dengan senang kritikan, hati menerima iya. dan kemudian memperbaikinya. Itu yang luar biasa juga Iya, dari sulit beliau. orang ketika menerima kritikan kemudian dia bisa legowo untuk Iya. menerima kritikan itu, kadang gitu. Iya. Berarti Pak Pujo ini adalah memang sosok yang spesial. Ulet, Ulet nggih, ya, Pak ulet. Pus. Waktu saya diangkat jadi Wakasek kurikulum tahun 2008 sampai 2012, itu malah saya bilang ke Pak Pujo, Pak Pujo saya mau jadi Wakasek kalau Pak Pujo tetap di pokjanya. Saya bilang Gitu. Jadi, Iya dulu. jadi Pak Pus setengah mengancam. Ya, karena Pak Pujo tahu spesialis untuk surat tugas, khususnya bagi pengawas. Pada saat itu Suprayam di sini itu 18 sekolahan. Ujian nasional ya, Pak ya. Itu kalau bagi guru sampai dari SMK Kelakah, Sikun Jemburo sampai SMK Tempur Sari, Tempur Sari, luar biasa. itu kalau enggak jelimet, kalau enggak teliti
sulit. Jadi itu Ya. dilakukan sama Pak Pujo. Iya, itu keahliannya luar biasa, sehingga tidak ada yang pada saat mengawasi kelas itu tidak ada. Iya, Itu jadi luar biasa. ini Dia kan mendekatkan antara guru ini rumahnya mana, rumahnya ngawasi mana gimana. tahu. Iya. Iya. Selalu Jadi minta itu. ini yang tidak diketahui oleh Banyak orang. kebanyakan Kebanyakan, orang. ya. Jadi beliau adalah memang ketika kalau saya lihat sih orangnya sebenarnya cuek gitu, kayak Ya, cuek. karena kayak- kecuekannya dan kediamannya beliau itulah ternyata di balik itu profesinya, pekerjaannya dalam Iya, melaksanakan tugas ternyata yang dia luar biasa. tekuni dengan Ya. baik, gigih, tidak mengenal putus asa. Dulu waktu ujian kan soal masih disimpan di Distribusi. Polres. Itu selalu Pak Pujo ke sana tuh ngecek dari tidak hanya sekolahan kita tok, yang sekolah lain Semuanya. ya dicek bener apa enggak sekolahan ini jumlahnya sekian, itu dia membawa catatan lengkap. Nah, Bahkan teliti sekali. pernah ada universitas yang akan menangani pengawas, Pak Pujo. Pernah itu Pak Syukur Independen, itu. pengawas Gini, independen. pengawas untuk ujian nasional akan ditangani oleh universitas, pernah itu. Tapi setelah diberikan tidak mampu. Nggak mampu, nggak sanggup. Ya, nggak sanggup karena jumlahnya kelasnya besar, terus harus bisa menempatkan guru yang bahasa Indonesia, harus mengawasi tidak bahasa Tidak Indonesia. bahasa Nah, itu Indonesia. kesulitannya enggak Itu sulit. bisa dia ternyata. Tingkat Iya. analisisnya harus Iya. tinggi, nggih. Ya, Jadi itu yang butuh luar biasa, orang-orang luar yang biasa. memang teliti, butuh orang-orang yang memang telaten. Ya, dan itu keahliannya dia. Itu. Padahal sulit sekali, saya lihat memang sulit gitu ya. Jadi, ya. Mungkin kalau itu tadi sekelumit tentang bahwa tentang Pak Pujo dari sisi dekat dan dari sisi jauh. Menurut panjenengan ini termasuk teman yang bagaimana sih? Ini menurut Pak Kus dulu. Termasuk teman yang bagaimana sih Pak Pujo itu? Kalau saya melihat pribadi saya, Pak Pujo itu tidak hanya teman, tapi saudara. Seperti saudara. Ya. Dan waktu zamannya dulu, di zaman kepala sekolah yang dulu itu, tidak hanya kegiatan di KBM saja. Kegiatan dulu itu olahraga keliling. Olahraga itu keliling seluruh Jawa Timur itu. Ke Kediri, ke Jombang. Itu Pak Pujo selalu mengikuti itu. Dia bagian tenis meja dan bagian voli. Itu waktu itu. Ya, ikut saya waktu itu, saya juga ikut. Bagian voli dan bagian tenis meja itu pemain inti. Itu pemain inti. Iya, pemain inti itu. Jadi kalau voli dia bahas taparnya, kalau bagian tenis meja senggolnya. Itu bagus itu Pak Pujo senggolnya. Kalau Jadi itu kalau memang di sering sini, seiring. ya di sini kalau jam kosong atau sore hari mesti ngajak. Jadi tenis meja memanfaatkan waktu luang itu Iya. untuk hal-hal yang memang positif ya. Bahkan Pak Pujo di sini ada meja, sudah dibelikan Pak Kus di sini 3 meja Pak Kus, monggo nek badhe latihan, ngajak teman-teman. Itu Pak Pujo yang inisiatif membelikan meja pingpong di ruang aula itu. Pak Pujo. Dan sekarang meja itu masih dipakai apa tidak, Pak? Masih Masih dipakai. ya, masih Masih sering dipakai. teman-teman Ya. latihan juga gitu. Latihan masih. Hanya karena masa pandemi ini yang masih begitu berkurang. Dulu masih sering. Dulu waktu itu masih punya meja satu, mainnya di belakang satpam. Ya, terus Pak Pujo punya inisiatif, iki teman-teman banyak yang main, Pak Kus. Nggak cukup kalau meja satu, terus diusulkan Pak Pujo beli 3 di aula sana. Jadi sudah seperti saudara ya Pak Saudara, Kus ya, ya, bukan tidak hanya hanya sekedar teman, teman ya. atau sahabat saja. Jadi kadang juga pernah curhat ke Pak Kus gitu. Kalau curhat itu hanya masalah yang ringan-ringan saja. Hanya masalah Ya. pekerjaan Ya, mungkin pekerjaan, gitu. Yang paling terkesan lagi itu waktu saya mantenan, Pak. Mantenan itu bilang ke saya, Pak Kus, mobilku nganggur, gawinen wis. Ya Allah. Sampai begitu. Waktu Pak Kus mantu. Ya, waktu anak saya, bukan Saya saya yang waktu mantu. Pak Kus mantu. Iya, Bukan anak mantenan mantu. Pak Kus. Bukan mantenannya Pak Kus. Iya. Kaget. Karena apa? Tahu kalau famili saya itu jauh semuanya. Jauh di sini nggak ada. Dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, Ponorogo, tahu ngantar jemput gitu di hotel itu pakai mobil saya aja Pak Kus. Kalau mobilnya hanya satu aja nggak cukup itu, nggak apa-apa dipakai nganggur itu sampai begitu harusnya
perhatiannya luar biasa. Iya, padahal kelihatannya cuman ternyata luar biasa. Iya. Ini yang tidak Betul, kita Mama. tahu. Kalau menurut Pak Rian, bagaimana? Teman atau apa? Sebagai teman yang terkesan dengan kebiasaannya Pak Pujo itu familiar banget ya. Dia tidak membedakan usia dengan teman-teman yang jauh usianya lebih muda. Nggak pilih-pilih ya. Yang mantan siswa, bahkan mantan ya, alumnus dari sini kemudian menjadi guru, bisa dia mengikuti Iya, bisa dalam berteman. pergaulannya, dalam berteman, dalam bersaudara, cukup bagus. Hobinya terakhir setelah olahraga tidak mampu lagi yang keras-keras, mancing. Oh, beliau suka mancing. Hobi mancing, beliau. Mancing ya mancing ringan lah, berpanas-panas. Bahkan hujan-hujan ya berangkat dia gitu. Terkesan sekali waktu kita secara touring gitu ya, bersepeda motor ke Dampar, berperahu, sampai guling dengan beliaunya, cukup terkesan. Pada saat seperti itu sudah tidak ada batasan lagi Pak Pujo itu siapa, bagaimana begitu. Tapi yang jelas dia cukup menghormati yang muda. Demikian juga saya kira teman-teman yang muda pun tidak akan berani melampaui batas pada saat dia berguru. Walaupun Pak Pujo sendiri di dalam berguru sudah melampaui batas lah gitu. Beliau Pak juga itu suka kalau bercanda, diteruskan ya? bisa ngelama yang muda-muda. Tapi dia tidak pernah. Karena mungkin punya wibawa khusus, ada secara otomatis ya. Yang muda itu memberikan bukan jarak yang memisahkan, ada toleransi yang harus tidak boleh dilampaui. Itu yang saya Ada lihat dia bisa. batasan-batasan, iya. Bukan beliaunya yang mengatur jarak dengan kita, tapi kita yang mengatur dalam kapasitas menghormati beliau. Gitu. Ya kalau kita seusia dengan beliau ngomongnya tidak terbatas, tapi yang muda-muda tetap tidak bisa. Dengan beliau tidak bisa. Katakanlah kayak apa ya bahasanya, lama begitu. Nggak Tidak ada bisa. yang mau. Iya, tetap Ya. menjaga itu. Karena memang patut beliau itu dihormati. Secara kalau saya lihat secara ketika ketemu beliau pun juga beliau memang sudah terlihat orang yang bijaksana, Iya. orang yang memang disegani gitu. Jadi Pengalaman di dalam mendidik, pengalaman yang sangat keterlaluan lah. Karena beliau juga manusia biasa. Gitu. Pada saat mendidik anak, sampai anak itu terpukul. Tapi ya kalau menurut saya sakit banget dia, si siswanya. Tapi setelah itu saya konfirmasi dengan yang bersangkutan, itulah Pak yang akan mendewasakan saya. Sampai anak ini sekarang menjadi siswanya ABRI. bilang begitu. Wow. Sampai menjadi ABRI. Karena memang itu mungkin cara yang mendidik. Kalau sekarang mungkin sudah tidak boleh ya. Iya, nggak Kalau boleh dulu- sekarang. Kalau dulu masih ada batasan seperti itu, walaupun dipukul, ada ukurannya lah. Ada ukurannya. Tapi itu sudah sampai batas emosi yang Yang sudah tinggi lah. level tinggi. Keterlaluan. Iya. Tapi ujung-ujungnya yang bersangkutan malah minta Apa maaf. saat itu bisa membuat beliau marah gitu? Yang bersangkutan itu berapa kali mengulang kesalahan yang sama. Apalagi dia guru olahraga. Guru olahraga kan biasanya orang lapangan itu Orang tidak lapangan, sabaran. Iya, nggak Tidak sabaran. sabaran gitu. Ketika sekali diajari coba Nah, praktekkan gitu, nggak bisa nah itu oke berulang-ulang dimaklumi itu. dan itu berulang-ulang. Terus konfirmasi dengan guru yang lain memang sepantasnya dia dapat begitu. Tapi yang hebat sekali dari mungkin pembelajaran yang disampaikan Pak Pujo itu memberikan suatu kesan yang terbaik bagi siswa itu untuk menjadi lebih baik. Nyatanya dia menjadi manusia kok. Dan dia minta maaf, terima kasih. Mungkin kalau tidak begitu, saya nggak jadi Saya nggak tentara. jadi seperti Katanya sekarang ini gitu. begitu. Itu kesan saya. Iya, Pak jadi Pujo. sudah pernah ada ya yang siswa yang begitu. Jadi maksudnya memang beliau ini adalah tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik dan membimbing gitu. Iya, kalau menurut Cak Syukur ini beliau ini adalah apa gitu? Satu, beliau itu teman ya bagi saya.
Sebagai teman ya saya suka bergurau, bercanda dengan beliau. Walaupun kadang-kadang bercandaan saya juga menurut saya kadang-kadang juga agak keterlaluan gitu. Tetapi beliau memang orangnya seperti itu. Jadi ya Ya, suka cuek-cuek bercanda aja. juga, Iya. ya. Jadi walaupun candaan saya keterlaluan itu, tapi beliau santai-santai aja menanggapinya. Kemudian beliau ini guru saya juga, jadi saya menganggap beliau ini juga sebagai guru, sebagai penasehat saya, karena ketika saya ada sesuatu yang kurang pas menurut beliau, beliau itu tidak segan-segan untuk mengingatkan saya. Makanya beliau saya anggap sebagai guru saya, juga penasehat saya ketika saya masih di kurikulum, karena beliau suka mengingatkan gini seperti itu. Tapi beliau juga ya bagi saya sudah lebih dari seorang teman lah Bu Dewi ya beliau. Oleh karena itu saya sangat terkesan dengan beliau. Nah ketika misalnya saya kan sering sama di kurikulum, saya misalnya saya tugas keluar kota, saya pulang dari tugas itu ya alhamdulillah saya dapatnya berapa juga saya bagi beliau itu. Dan luar biasa, beliau itu saya kasih ngapunten ya, mohon maaf, saya kasih duit 25.000, 50.000, itu beliau juga sudah biasa dan menerima dengan enjoy ya. Saya kasih duit juga 1 juta, bahkan bisa sampai 2 juta beliau terima, itu juga dia enjoy. Jadi enggak ada rasa ini, enggak ada beliau, dan biasa-biasa saja beliau. Jadi itu yang saya dapatkan memang luar biasa. Ya saya mohon maaf sama kawan-kawan yang ada di SMK 1, juga kawan-kawan juga termasuk Pak Pujo. Saya terakhir beliau juga, saya dengan sangat minta maaf beliau karena saya juga terkadang suka ngerjain juga ya, suka ngerjain. Ya ngerjain gitu sih ya? enggak, ngerjain gitu enggak. Ya satu contoh misalnya saya tahu persis bahwa Pak Pujo nggak boleh makan ini, tapi diajak makan iya, itu. ya, seperti itu. Jadi Sengaja apa gimana ini? sengaja sih enggak. Ya cuman beliau itu tadi memang tangguh beliau itu. Jadi Enjoy aja enjoy gitu. aja. Seperti kata Iya. Pak Rian tadi, biarpun beliau sakit, beliau tidak pernah Iya. mengeluh gitu. Iya. Beliau tidak Gitulah. pernah juga nggak boleh makan ini, beliaunya cuek aja ya Pak Rian ya. Jadi karena memang beliau ini adalah orang yang tidak putus asa. Nggak sambatan Mbak Pujo. Nggak sambat, Ya. jadi. Kerja kayak apapun sama saya di kurikulum itu ya, selama terakhir saya di kurikulum memang kanunya seperti itu. Jadi kerja lembur sampai tengah malam, sampai itu juga nggak pernah sambat gitu. Bahkan ngemong, bahasa saya itu makanya malah ngemong saya gitu beliau itu. Gitu. Iya. Kalau seperti tadi Pak Kus bilang bahwa masih seperti mimpi. Sepertinya beliau masih ada di sini gitu loh. Baru kemarin beliau di ruang guru ya Pak Kus ya. Sempat ngobrol gitu. Waktu Tapi malam hari itu ada berita Pak Pujo meninggal. nggak percaya Nggak kan percaya, Pak? padahal Iya. sudah banyak mengatakan. Apa iya, apa nggak benar? percaya. Iya. Saya terus langsung nelpon yang sumber. Iya Pak Kus. Ya Allah, nggak percaya saya. Ya. Di pekerjaan kan terakhir Bu Dewi, Pak Pujo itu pernah manggil saya kan terakhir. Kemarin ngerjakan apa di ruang guru, kemudian sempat WA saya, telepon saya. Ya karena saya punya anggapan beliau adalah guru saya, maka jangan kemudian Pak Pujo yang ke saya gitu. Kalau Pak Pujo ke saya kan mesti nanti ke Capdin kan gitu kan. Udah Pak, biar aja saya yang ke SMK 1 gitu. Akhirnya saya sambangi beliau di ruang guru, dan saya beritahu kuncinya ini kan begitu pada waktu itu sempat. Itu yang terakhir saya soal dengan Pak Pujo itu. Nah, ini kan saya jadi kepo nih. Mungkin Pak Kus, Pak Rian, atau Cak Syukur ini detik-detik terakhir, bukan detik-detik terakhir ya, mungkin sehari apa berapa jam yang lalu sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, mungkin sempat bertemu atau sempat WA-an atau sempat telepon atau bagaimana, mungkin ada yang disampaikan beliau gitu, pertanda misalnya, biasanya kan ada pertanda gitu, mungkin ada seperti itu mungkin Pak Kus atau Pak Rian atau Pak Syukur. Kemarin tuh pernah menanyakan saya
itu waktu terakhir SKP yang ini ya. Ya, sudah Pak Kus, sudah 4 SKP Pak Kus. Itu yang pernah saya. Oh, yang terakhir. Yang malam hari sampai lembur itu loh. Itu Pak Pujo, iya. Iya, itu. Sudah Pak Kus. Belum Pak Pujo. Saya juga belum Pak Kus. Ya nanti kan kita kerjakan bareng-bareng Pak Pujo di ruang TU. Itu yang terakhir masih itu. Mengingatkan ya, berarti itu kan secara tidak langsung Pak Pujo mengingatkan sambil mengingatkan diri sendiri juga gitu. Waktu sakit itu saya dengan Uci ke sana aja ya. Itu loh malah dia masih memberikan sekolah. Ya Bagus Allah. kegiatan hari ini. Iya. Masih begitu menanyakan itu. Iya, saya iya. ikut? Pak Pujo memasukkan nilai gitu waktu itu ya. Masih menanyakan di sekolah. Masih menanyakan. Jadi beliau masih memikirkan sekolah Iya. ketika sakit itu ya. Iya. Berarti menunjukkan bahwa beliau ini ke SMK Negeri 1 Lumajang ini sangat cinta banget gitu. Iya. Iya, mungkin Pak Rian mungkin ada yang sebelum beliau ini. Pesan terakhir secara khusus sih nggak ada, tapi waktu beliau sakit, saya kok sudah merasa Pak Pujo kok nggak mau berikhtiar lebih begitu loh. Kok nunggu sakit gitu loh. Jadi sakitnya itu sebetulnya sebelum dia brek sampai tidak bisa bangun, dia itu sudah merasa sakit. Coba punggung saya itu sakit sekali Pak Rian. Saya mijeti. Oh iya, yang dikeluhkan punggung sini, Maria. Saya mijeti gitu, tapi nggak mampu. Pak Pujo ini harusnya Pak Pujo ini ke alternatif yang lain. Bergeming dia, nggak mau melakukan. Kayaknya dari situ kayak cukuplah dia. Mungkin. Sudah ke arah pasrah gitu ya mungkin. Nah, tapi yang saya lihat untuk sisi orang lain ya. Menampakkan, mewujudkan ke orang lain itu dia itu kuat, orang kuat, terutama dengan ibu di rumah. Dia tidak mau, entah nggak tahu. Pokoknya kesan saya kalau dengan kita dia itu masih sambat sakit ya, sakit sekali Pak Rian ini dia gitu. Tapi kalau di rumah dia tuh menunjukkan terus bahwa dia masih kuat gitu. Yang terakhir sebelum beliaunya ke rumah sakit diceritakan dia jatuh di kamar mandi gitu. Dari omong-omong begitu kesan dari omongan yang saya sampaikan tidak terjawab, semata-mata dia itu supaya keluarganya tidak sedih. Tahu, iya tidak bersedih. Tahu karena dia di rumah sendirian dengan putranya waktu itu di kamar mandi. Terus saya nanyakan atas peristiwa itu kan, tapi beliaunya sendiri kepingin menutupin usah diperpanjang. Oh begitu. Itu kesan jadi biar istrinya itu. biar ibu ini tidak tidak terlalu sedih berpikir, gitu. Iya, berpikir tidak mikir karena atau apa gitu. Ibu sendiri kan kayaknya juga tidak bisa bersepeda ya Pak ya, masih harus dijemput sudah dengan sakit. Puja. Iya, Bu Puji. Sama-sama begitu sehingga supaya tidak membebani gitu loh. Yang terakhir sekali lewat SMS beliaunya sudah masuk rumah sakit. Dia titip pesan ke saya, kebetulan istri saya kan bendahara gaji gitu. Rian mohon maaf belum bisa transfer, tolong sampaikan ke Bu Wiwi. Dia menyampaikan seperti itu, bentuk tanggung jawab, maka nanti kalau sudah agak ringan, untuk membeban, sudah agak reda ya, sudah agak reda, kita peringan lagi beban beliau. Salah satunya itu kita sampaikan ke keluarganya. Karena bagaimanapun juga yang namanya hutang piutang kan terbawa, membebani beliaunya. Sehingga nanti dengan teman-teman yang lain kita upayakan supaya itu segera terselesaikan gitu. Kita sayang dengan Pak Pujo, kita cukup kehilangan. Ya apa boleh buat, Allah membatasi kita sampai di situ. Jadi kita juga tidak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa tinggal di bumi ini. Pada akhirnya kita pun akan kembali semuanya gitu. Kalau Pak Sukun mungkin ada detik-detik terakhir sebelum beliau pergi. Ya. Saya sangat menyesal
Saya menyesal tidak nungguin beliau pada saat beliau berangkat. Karena aslinya saya berangkat dari rumah itu saya ingin mengantarkan beliau. Saya berangkat ke rumah sakit, saya sudah pamitan sama Nyonya di rumah. Sama ke Pak Pujo, mah. Mudah-mudahan itu saya ingin menuntun Pak Pujo. Saya ingin nuntun Pak Pujo, Pak. Mohon maaf tadi. Tapi nggak tahu entah kenapa. Tapi sempat kontak dengan Pak Pujo. Saya sempat kontak, memang sudah nggak bisa komunikasi. Beliau juga sudah nggak respon. Kecuali getaran mata. Mohon maaf saya agak emosi. Ya, nggak apa-apa. Getaran mata dan air mata beliau. Sudah nggak bisa kontak. Sudah tidak bisa mengungkapkan isi Sudah nggak bisa, hatinya. tapi saya paham maksud beliau. Dan saya juga bisikkan pada beliau. Saya minta maaf kepada beliau, mohon maaf Pak, saya baru sekarang bisa nyambangi Bapak. Tapi saya paham, mohon maaf. Saya tahu Pak Pujo orang hebat, saya tahu Pak Pujo orang sabar, orang kuat. Kalau yang saya Ya. dengar ini, beliau ini ketika ada yang jenguk ya Jaya, beliau selalu minta maaf kepada siapapun. Yang menurut saya Pak Pujo nggak punya salah sama saya gitu. Mungkin saya yang muda ini sering lama sama Pak Pujo gitu istilah. Tapi beliau tetap minta maaf ya Jaya. Maaf dan menyampaikan ke teman-teman olahraga yang sama-sama guru olahraga itu juga meminta maaf kalau memang beliau selama ini mungkin ada salah atau apa gitu. Jadi dengan siapapun di detik-detik terakhir tuh sepertinya yang diucapkan beliau adalah meminta maaf dan memikirkan jam mengajarnya beliau ini bagaimana siswaku sudah tak tinggal ketika saya di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu sih yang sempat saya dengar dari beberapa teman-teman yang di SMK itu. Jadi rasanya juga berat gitu, berat ketika yang ditunggu juga Pak Syukur gitu. Beliaunya ingin minta maaf gitu. Pak Syukur belum datang menjenguk gitu, dan pada akhirnya itu ceritanya Ibu Pujo nggih. Iya Bu Dewi, saya yang salah Bu Dewi, saya menyesal. Kenapa malam itu saya pamit begitu? Kenapa malam itu saya pamit pulang? Padahal saya niatan dari rumah itu sudah niat mau mengantarkan kepergian Pak Pujo. Karena saya sudah ngerasa, maka saya sempatkan. Aslinya sore asar itu saya sudah mau berangkat. Tapi kebetulan kok tertunda juga. Akhirnya turun dari maghrib, saya langsung pamitan di rumah, saya berangkat ke Pak Pujo. Dan alhamdulillah masih ada kontak dengan Pak Pujo, walaupun getaran mata dan air mata Pak Pujo. Beliau sudah tidak bisa komunikasi. Kemudian saya melihat sesuatu yang berbeda, saya melihat ini, kemudian ya kok dilalah. Jam 8 itu setengah 8 lah, jam setengah 8 saya pamit pulang. Saya pamit pulang, dan saya pamit pulang itu aslinya juga seperti gimana gitu. Karena kebetulan saya pamit pulang itu juga saya di jalan itu kehujanan ya. Saya kehujanan deras, padahal saya itu juga paling takut dengan hujan sebenarnya, karena mesti kalau kehujanan itu saya masih pusing, tapi kalau kebetulan itu hujan deras, saya kok ya hujan-hujan aja pulang gitu loh. Jadi seperti saya itu maksa pulang. Dan sampai di rumah saya mandi, terus tertidur saya. Jadi jam 9 itu saya masih WA. Saya masih menyampaikan pesannya Bu Puji, karena Bu Puji sempat pesan ke saya juga agar disampaikan kepada kawan-kawan SMK 1, kemudian sempat menyebut satu nama, mohon maaf, nama guru kita juga. Dan saya jam 9 itu saya WA beliau, yang memang pesan ini saya menyampaikan pesan, tapi beliau nggak respon di WA, kok
saya langsung tertidur jam 9 itu. Dan ketika saya tertidur itu perasaan saya juga, saya masih bersama Pak Pujo. Saya masih bersama Pak Pujo di rumah sakit, perasaan saya begitu. Dan kemudian jam 1 tengah malam itu istri saya terbangun, kemudian masuk ke kamar mandi. Saya kelihatan pintu kamar mandi di rumah saya itu kan putih gitu, di kamar saya itu putih. Jadi ketika di dalam ada lampu menyala gitu kan kelihatan putih, dan itu saya terkaget. Saya kaget karena memang perasaan saya itu masih di rumah sakit. Saya masih bersama Pak Pujo, ngerewangi Pak Pujo perasaan saya. Jadi saya ngelihat pintu kamar mandi saya itu pintunya pintu rumah sakit yang di Pak Pujo gitu perasaan saya. Kemudian sontak saya bangun, buka HP, ya Allah, HP ternyata juga HP saya memang silent. Kemudian juga sudah banyak yang menghubungi saya, dan ternyata juga beliau berangkat. Itu yang saya sesalkan, dan saya minta maaf sama kawan-kawan semua pada keluarga beliau. Nah, karena saya nggak sempat nungguin, karena saya sudah punya maksud pengen nungguin beliau, pengen mengantarkan beliau. Saya sudah seperti itu, Bu. Saya sudah seperti itu. Jadi bagi saya luar biasa memang. Kehilangan, iya, siapa sih yang tidak kehilangan sahabat, teman, seperti itu. Nah, tapi ya bagaimanapun kan memang itu sudah pasti kita, dan kita pun juga akan kembali. Ya, akan kembali seperti beliau. Yang penting sekarang semangatnya beliau, kegigihan beliau itu mari kita jadikan sebagai contoh bagi kita semua, generasi yang akan datang dan sekarang. Jadi beliau layak kita jadikan teladan. Bagi yang muda-muda, mungkin Bapak Ibu guru yang masih muda, ataupun para generasi muda yang sekarang masih duduk di bangku SMK, semoga beliau ini bisa mengilhami mereka tentang sikapnya yang tidak kenal putus asa, yang tidak mengeluh, yang gigih dalam pekerjaan apapun. Jadi teliti, disiplin, dan itu seharusnya yang kita tiru dari beliau gitu. Nah, untuk mengenang ke sana mungkin kita perlu ini ya bahwa menuju kita pulang ini yang seperti apa ini UJ ini yang bisa menyampaikan ini. Mungkin akan nanti langsung doa sekalian ya J. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh beberapa sesepuh ini adalah sebagian kecil. Mungkin tidak ada dari 1% dari kebaikan Pak Pujo. Manusia itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Namun dari beberapa pembicaraan, dari beberapa kenangan-kenangan itu tidak banyak atau sedikit sekali yang membahas tentang kesalahan-kesalahan itu. Lebih banyak membahas tentang kebaikan-kebaikan. Saya yakin perjalanan istiqomah itu ada endingnya, nanti ada dua. Manusia itu nanti ada su'ul khotimah dan ada husnul khotimah. Su'ul khotimah itu jelek di akhirnya. Kalau husnul khotimah itu bagus di akhirnya atau endingnya bagus. Kalau saya amati dari beberapa kisah-kisah yang disampaikan oleh para senior-senior ini, insya Allah beliau mendekati husnul khotimah. Semoga. Ada hal yang menarik yang saya sendiri sangat terkesan. 2 tahun sebelum meninggal dunia, beliau itu memiliki perjalanan spiritual, yaitu ziarah. Beliau menziarahi makam-makam wali-wali yang notabene adalah penyebar agama Islam.
yang endingnya waktu itu beliau juga mengatakan sadurunge ziarah nang Kanjeng Nabi, ziarah nang para wali. Begitu. Jadi akhir ending beliau 2 tahun terakhir yang saya alami. Bahkan beliau tidak tanggung-tanggung untuk sedekah yang luar biasa. Kemudian yang paling menuju husnul khotimah lagi, ternyata beliau itu menggagas sebuah acara. Acara itu setiap 40 bulan sekali. Setiap malam Sabtu Kliwon, acaranya adalah pembacaan wirid Ratibul Haddad. Pembacaan wirid Ratibul Haddad ini wiridnya para wali yang sebelumnya diawali dari sholat maghrib berjamaah, kemudian lanjut sholat isya berjamaah dan membaca sholawat. Itu salah satu gagasan beliau yang insya Allah pada malam Sabtu besok itu bertepatan dengan 7 hari beliau. Insya Allah itu acara kelima yang motor penggeraknya adalah Pak Pujo. Insya Allah kalau seperti itu nanti akan menjadi amal jariah bagi beliau. Sehingga ketika kita di alam kubur, ketika kita di akhirat, al-yauma akhmaltu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari itu manusia itu dikunci mulutnya, tangan yang berbicara dan kaki yang menyaksikan. Insya Allah asto beliau, tangan beliau, suku beliau, kaki beliau nanti akan berbicara dan menyaksikan amal-amal perbuatan baik yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan mulai awal dulu hingga akhir hayatnya. Yang paling terakhir, semua terasa kaget, semua terasa tidak percaya, karena memang kita cinta kepada beliau, Pak Kus cinta kepada beliau, Pak Rian cinta kepada beliau, dan Pak Syukur juga cinta kepada beliau. Namun ada yang lebih cinta dari beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita semuanya berharap semoga beliau, Pak Pujo Pramono ini bukan hanya husnul khotimah, namun juga mendekati syahid karena sudah menahan sakit yang berbulan-bulan lamanya. Insya Allah kita mendekati syahid. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Untuk itu mari kita membaca Al-Fatihah dan doa penutup untuk beliau. Semoga beliau seperti tadi amal-amal ibadahnya diterima dan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kita baca Fatihah 1 kali itu mampu memberi nikmat kubur berapa kali. Kita tidak tahu membaca Fatihah 1 kali mampu menunda siksa berapa ratus tahun kali. Kita tidak tahu seperti itu. Yang jelas kewajiban dari kita sebagai teman adalah selalu saling mendoakan. Yang terakhir kita juga mendoakan beliau-beliau mudah-mudahan Pak Kus, Pak Rian, dan Pak Syukur beliau diberi umur yang barokah. Karena kita kehilangan sosok, kita kehilangan para penasihat-penasihat itu, kita akan goncang semuanya. Untuk itu mudah-mudahan beliau diberikan umur yang barokah sehingga tetap membimbing kita nanti di masa yang akan datang. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin bi hajatina thumma khususan ila ruhi Pak Pujo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilin nur fi dhulumatil kubur ila yaumil qiyamah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata khususan ila ruhi Pak Pujo Pramono wa ila arwahi min jami'il ahlil kubur minal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang paling akhir ada keterangan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Pak Pujo mencintai para yai, Pak Pujo mencintai para wali, luwe-luwe Pak Pujo mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau bisa berkumpul dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diiringi doa tadi, maka berakhirlah podcast kita hari ini in memoriam Dr. Andes Pujo Pramono. Oke, semangat pagi sahabat Ngompres, ngobrol prestasi. Bye-bye.